Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Oke, pada video kali ini gue mau bahas lagi nih soal TKA Sosum. Dan kali ini gue mau berbeda, gue mau bahas soal ekonomi. Karena kalau gue bahas sosiologi mulu, takutnya kalian bakalan bosen ya. Nah, pada kali ini gue mau bahas nih bab kebijakan fiskal dan moneter. Kalian sendiri udah hatam atau belum nih bab kebijakan fiskal dan moneter? Ya, semoga dengan video ini kalian bisa memahami lebih lanjut terkait kebijakan fiskal dan moneter. Nah, langsung aja kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, kita mulai bahas dari soal nomor 1. Penyebab terjadinya demand pull inflation adalah demand pull inflation terjadi ketika permintaan agregat, total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian meningkat lebih cepat daripada penawaran agregat. Hal ini bisa disebabkan oleh, bentar ya, aku kasih highlight dulu. Hal ini bisa disebabkan oleh apa aja sih? Nih, bisa karena peningkatan konsumsi masyarakat, kenaikan investasi bisnis, ekspansi kebijakan fiskal, misalnya kayak pengeluaran pemerintah yang besar, terus adanya pertumbuhan ekspor yang signifikan. Nah, jadi setelah penjelasan ini, kalian udah bisa mengambil kesimpulan belum? Opsi mana sih yang paling tepat? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang B, kenaikan permintaan agregat. Ini jawabannya udah paling sesuai. Kita cek opsi yang lainnya. Kenapa sih bisa salah? Opsi yang A, penetapan harga minimum. Ini tuh lebih berkaitan sama kebijakan harga gitu ya. Kalau yang C, perubahan gaji pegawai pemerintah dan karyawan swasta. Ini tuh malah kalau gaji naik bisa memengaruhi permintaan, tetapi bukan penyebab langsung gitu loh. Bukan penyebab langsung dari si demand pull inflation ini. Kalau yang D sama yang E, peningkatan biaya produksi dan peningkatan biaya transportasi, ini tuh keduanya adalah penyebab dari cost push inflation atau inflasi dorongan biaya, bukan demand pull inflation. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang B, kenaikan permintaan agregat. Semoga kalian paham ya. Soal nomor 2, berikut ini merupakan tujuan kebijakan fiskal yaitu, kebijakan fiskal itu apa? Oke, di sini aku kasih highlight. Ini tuh langkah pemerintah mengatur pajak dan belanja negara untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, sama kesejahteraan masyarakat. Nah, instrumennya ada apa aja? Ada pajak, contohnya kayak PPN, PPH, pajak progresif. Terus ada belanja pemerintah, kayak infrastruktur, subsidi, sama bantuan sosial. Dan ada utang negara jika terjadi defisit anggaran. Oke, berarti tujuan dari kebijakan fiskal ini yang mana aja sih yang benar? Jadi 1, 2, 3, 4 ini semuanya benar ya guys. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas dari yang stabilitas ekonomi. Kenapa ini bisa benar? Karena ini tuh untuk mencegah inflasi. Misalnya kalau ekonomi inflasinya tinggi, pemerintah tuh bisa menaikkan pajak atau mengurangi belanja. Sebaliknya, jika terjadi resesi, pemerintah tuh bisa menurunkan pajak atau meningkatkan belanja kayak gitu ya guys. Jadi yang nomor 1 ini tuh bisa benar. Yang 2, penaikan hasil produksi. Nah, ini tuh contohnya kayak investasi publik, kayak jalan, pelabuhan, listrik. Ini tuh bisa meningkatkan produktivitas bisnis. Terus adanya insentif pajak untuk industri, misalnya tax holiday untuk perusahaan manufaktur. Ini tuh bisa mendorong produksi. Nah, makanya yang nomor 2 ini tuh bisa benar. Yang nomor 3, perluasan kesempatan kerja. Nah, ini kenapa sih bisa benar? Karena dengan kebijakan fiskal itu misalnya terjadinya pembangunan. Nah, ini makanya bisa menyerap tenaga kerja. Terus adanya subsidi UMKM dan pelatihan kerja, ini tuh bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang nomor 4, kenapa bisa benar juga? Peningkatan keadilan pembagian pendapatan. Nah, of course lah ya, kebijakan fiskal ini tuh bisa meningkatkan keadilan pembagian pendapatan. Karena misalnya dengan pajak nih, orang yang kena bayar pajak lebih tinggi pasti dia tuh penghasilannya lebih tinggi. Dan misalnya ada bantuan sosial seperti BLT untuk mengurangi kesenjangan kayak gitu guys. Terus ada lagi misalnya kayak subsidi pendidikan atau kesehatan, kayak BPJS nih, untuk memberikan akses ke layanan-layanan masyarakat. Maka dari itu opsi 1, 2, 3, 4 ini semuanya termasuk dalam tujuan kebijakan fiskal. Lanjut, kita
kita bahas soal nomor 3. Nah, ini tuh tipe soal yang kayak pernyataan sama alasan. Misalnya pernyataannya benar, terus alasannya benar. Apakah dia keduanya menunjukkan sebab akibat atau tidak gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah Indonesia menggunakan instrumen utang yang lebih berorientasi ke publik. Sebab utang negara berbentuk surat utang negara atau SUN itu dan peminjaman luar negeri kayak gitu. Nah, ternyata setelah kita pahamin baik-baik, ini tuh pernyataannya benar. Nah, benar, pemerintah Indonesia itu memang mengandalkan utang berorientasi publik, terutama melalui kayak surat utang negara, seperti obligasi negara, kayak ORI, sukuk retail yang dijual ke masyarakat dan institusi dalam negeri. Terus adanya pinjaman luar negeri, contohnya kayak dari World Bank atau negara mitra. Berarti si pernyataannya ini tuh dia benar ya, benar. Terus kita cek si alasannya. Alasannya ini ternyata benar ya, alasannya juga benar. Nih, kasih highlight lagi. Alasannya tuh benar, tapi dia tuh cuma mendefinisikan bentuk utangnya, bukan menjelaskan orientasi ke publik gitu. Fokus ke publiknya itu seharusnya merujuk pada partisipasi masyarakat domestik. Misalnya, SUN yang dijual ke retail, bukan sekadar bentuk instrumen. Maka dari itu, ini benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena si alasannya itu dia masih terlalu umum gitu loh, gak spesifik menjelaskan ini berorientasi ke publik gitu. Jadi jawabannya yang B, pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oh ya, misalnya jawaban gua ini atau pembahasan gua di nomor 3 ini salah, kalian bisa itu aja ya guys, bisa kasih tahu di kolom komentar, oke? Nah, di sini aku ada sedikit catatan. Apa sih itu utang berorientasi ke publik? Ini tuh utang yang melibatkan partisipasi masyarakat atau investor domestik. Nah, terus pinjaman luar negeri ini sebenarnya tuh kurang berorientasi ke publik karena melibatkan lembaga-lembaga asing gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Ini aku kasih tanda yang B. Benar-benar tapi tidak menunjukkan sebab akibat gitu. Kita bahas soal nomor 4 ya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang apa? Oke. Nah, jadi ini kebijakan fiskal itu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan apa? Dengan pendapatan negara, kayak pajak sama penerimaan non-pajak. Terus adanya pengeluaran negara, contohnya kayak belanja pemerintah, subsidi, investasi publik sama program sosial. Tujuannya untuk apa sih? Untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Oh ya, FYI di sini aku mau bahas sedikit nih tentang kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter ini tuh langkah bank sentral alias Bank Indonesia di Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau si fiskal itu dari pemerintah, tapi kalau si moneter itu dari bank sentralnya, oke? Nah, jadi ini jawabannya yang mana guys? Yap, bener banget yang D. Pendapatan dan pengeluaran negara. Bentar, di sini aku kasih highlight dulu ya. Oke guys, nomor 4 jawabannya yang D, pendapatan dan pengeluaran negara. Kita cek opsi lainnya kenapa bisa salah. Yang A, pengendalian harga. Ini tuh lebih berkaitan sama kebijakan moneter atau intervensi pasar. Misalnya kayak harga dasar atau harga minimum gitu. Jadi ini tuh lebih ke kebijakan moneter. Kalau yang B, jumlah uang beredar. Dia salah karena dia tuh termasuk sama kebijakan moneter. Kayak wewenang bank sentral seperti Bank Indonesia. Jadi ini tuh moneter juga. Kalau yang C, penerimaan negara, nah dia tuh cuma mencakup sebagian dari kebijakan fiskal, tidak termasuk dari pengeluarannya. Nah, maka dari itu ini juga kurang sesuai ya. Terus yang E, kesempatan kerja, ini tuh merupakan tujuan dari kebijakan fiskal, bukan ruang lingkup dari si kebijakan fiskal. Nah, ini lebih ke tujuannya, tujuan kebijakan fiskal. Jadi kalian udah paham ya, opsi yang paling tepat yang D, pendapatan dan pengeluaran negara. Lanjut bahas soal nomor 5. APBN Indonesia menganut anggaran yang berimbang yang penyusunannya atas dasar-dasar sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh tipe soal yang kayak gini loh guys, yang jika pernyataan 1, 2, 3 benar, itu opsi yang A. Kalau yang B, 1, 3 benar. Yang C, 2 dan 4 benar. Yang D, 4 saja yang benar. Yang E, semuanya yang benar. Nah, di sini gue tulisin ya, biar kalian lebih hafal gitu loh sama opsi-opsi yang tipe soal kayak gini. Oke guys, ini udah aku tulisin. 1, 2, 3 benar itu yang A, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 4, yang D 4. Kalau yang E semuanya benar kayak gitu. Oke, langsung aja ya kita bahas. Nah, jadi dalam penyusunan APBN negara Indonesia itu menganut
asas anggaran berimbang yang disertai dengan prinsip-prinsip. Nah, ini yang pertama, berimbang dan dinamis. Artinya jumlah pendapatan negara sama besarnya dengan jumlah pengeluaran negara dan diusahakan selalu surplus ya guys. Ya iyalah, siapa sih yang nggak mau surplus gitu ya. Terus yang kedua, dia tuh penentuan skala prioritas. Artinya dalam pelaksanaan realisasi APBN itu diutamakan hal-hal yang sifatnya mendesak dan penting. Yang ketiga, bekerja atas dasar program kerja yang terpadu di setiap bidang. Kita cek opsinya satu persatu. Yang nomor pertama, anggaran berimbang dinamis. Nah, ini benar kan, ini udah dibilang nih di sini, berimbang dan dinamis. Berarti yang pertama ini benar ya. Lanjut yang kedua, anggaran dinamis dengan realisasi penerimaan diusahakan meningkat melalui tabungan pemerintah. Ini benar ya. Ini di sini udah dibilang ditingkatkan dari tahun ke tahun. Berarti ini benar. Yang ketiga, penentuan skala prioritas. Nah, ini juga benar nih. Penentuan skala prioritas ada di asas anggaran di sini. Terus yang keempat, bekerja atas dasar program terpadu di segala bidang. Berarti yang 4 juga benar. Ini ada di poin nomor 3. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4 ini benar semua. Opsinya yang mana? Yang kayak gitu guys. Gampang banget kan kalau kalian udah paham. Lanjut bahas soal nomor 6. Hubungan tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik, sebab semakin banyak jumlah uang beredar, semakin rendah tingkat bunga yang berlaku. Nah, kira-kira jawabannya apa sih? Nah, ini tuh tipe soal yang tadi udah aku bilang. Yang pernyataannya benar, alasannya benar, atau pernyataannya salah, alasannya salah, apakah dia keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat, oke? Nah, jadi setelah kita pahamin, pernyataannya ini benar ya. Hubungan tingkat suku bunga dan investasi ini berbanding terbalik. Apabila tingkat suku bunga naik, maka investasi turun. Dan apabila tingkat suku bunga turun, maka investasi naik. Nah, ini nih. Ketika bunga tinggi, biaya pinjamannya mahal, maka dari itu si investor enggan berinvestasi. Ketika bunganya rendah, biaya pinjamannya itu jadi murah. Jadinya si investor ini tuh tertarik berinvestasi kayak gitu ya. Nah, ini tuh alasannya benar, semakin banyak jumlah uang yang beredar, semakin rendah tingkat bunga yang berlaku. Ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter ekspansif, maka jumlah uang beredar ini bertambah dikarenakan salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat suku bunga. Tapi meskipun keduanya benar, alasan yang diberikan ini tidak menjelaskan mengapa hubungan tingkat bunga dengan investasi ini berbanding terbalik. Alasan tersebut malah menjelaskan faktor yang memengaruhi tingkat bunga, bukan hubungannya dengan investasi. Jadi jawabannya yang mana? Pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak menunjukkan sebab akibat. Jawabannya adalah yang B, kayak gitu. Yang B. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan itu. Lanjut soal nomor 7. Bentuk proteksi terhadap produk dalam negeri dapat dilakukan dengan cara apa aja sih? Biaya impor yang tinggi terhadap produk sejenis, pelarangan impor terhadap produk sejenis, kuota impor terhadap produk sejenis, subsidi bagi produk dalam negeri. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, biaya impor yang tinggi terhadap produk sejenis. Ini tuh cara kerjanya. Nih, berarti kalau 1, 2, 3, 4, ini tuh misalnya 1 berarti membahas poin 1 ya. Nah, ini tuh cara kerjanya. Yang poin 1 dia tuh pemerintah mengenakan tarif pajak tinggi pada produk sejenis, produk impor sejenis, sehingga barang produk impor itu menjadi lebih mahal dibandingkan produk lokal. Maka dari itu nanti orang-orang lebih banyak beli produk lokal gitu loh. Nah, kayak gitu ya cara kerjanya. Yang kedua, pelarangan impor terhadap produk sejenis. Ini tuh melarang secara total impor produk tertentu untuk menghilangkan persaingan kayak gitu. Kalau yang ketiga nih, kuota impor terhadap produk sejenis. Dia tuh cara kerjanya membatasi jumlah produk sejenis yang boleh diimpor kayak gitu. Yang keempat, subsidi bagi produk dalam negeri. Nah, ini tuh pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada produsen lokal agar bisa menjual lebih murah kayak gitu guys. Jadi ini semua benar ya. Jawabannya yang mana guys? Yang 1, 2, 3, 4 benar kayak gitu. Lanjut bahas soal nomor 8. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara bertujuan untuk apa? Oke, kita cek opsinya satu persatu. Yang A, mengatur keseimbangan semua pengeluaran dan semua penerimaan negara. Nah, jadi ini dia guys, jawabannya adalah opsi yang A. Nah, dia tuh opsi yang A ini adalah tujuan utama dari APBN, di mana dia tuh punya fungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan menyeimbangkan seluruh penerimaan negara, misalnya dari pajak, bea cukai, PNBP, dan lain-lainnya.
dengan seluruh pengeluaran negara untuk membangun operasional, pemerintahan, subsidi, dan lain-lain. Jadi opsi yang A sudah sesuai banget nih guys. Kita cek opsi yang lainnya. Menghindarkan kemungkinan timbulnya inflasi. Ini tuh bukan tujuan utama dari APBN, ini melainkan salah satu dampak dari kebijakan fiskal. Jadi yang B ini kurang sesuai. Yang C, mengusahakan agar pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Ini tuh gak selalu menjadi tujuannya ya. Pemerintah tuh kadang-kadang sengaja membuat defisit anggaran untuk stimulus ekonomi gitu. Jadi yang C kurang sesuai. Yang D, meningkatkan penerimaan negara. Ini tuh kurang sesuai juga karena dia tuh lebih merupakan strategi dalam pelaksanaan APBN, bukan tujuan utama penyusunannya. Ingat ya, ini tuh lebih ke strateginya gitu. Jadi yang D ini nggak sesuai. Yang E, menyeimbangkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan. Nah, ini juga hampir banget benar, tapi ini kurang sesuai. Karena apa? Karena dia tuh terlalu spesifik hanya pada pembangunan. Padahal APBN itu mencakup seluruh aktivitas keuangan negara. Jadi nih, yang E ini hampir benar, tapi dia tuh terlalu spesifik kayak gitu. Yang paling sesuai yang lanjut, kita bahas soal nomor 9. Wah, nggak terasa ya guys, sisa 2 nomor lagi, yaitu nomor 9 sama nomor 10. Semangat, dikit lagi udah mau selesai nih. Oke, faktor yang memengaruhi naiknya kurs valuta asing adalah permintaan valuta asing bertambah, neraca perdagangan surplus, penawaran valuta asing berkurang, atau ekspor naik. Oke, nah ini tuh tipe pilihan yang kayak gini loh guys, yang opsi A 1, 2, 3 benar. Yang B itu 1, 3 benar, yang C 2 dan 4 benar, yang D 4 aja yang benar. Kalau yang E berarti semuanya benar. Kayak gitu ya guys, kan tadi udah gue jelasin sebelumnya. Oke guys, langsung aja kita cek poin-poin ini satu persatu ya. Kita bahas dari yang permintaan valuta asing bertambah. Nah, jadi permintaan valuta asing bertambah ini dia tuh bisa memengaruhi naiknya kurs valuta asing. Nih, ketika permintaan terhadap mata uang asing meningkat, misalnya karena impor yang tinggi, investasi ke luar negeri, atau kebutuhan pembayaran utang luar negeri, maka nilai mata uang asing akan naik terhadap mata uang domestik kayak gitu. Jadi opsi yang satu ini benar ya. Kita tandain dulu. Yang nomor 2. Nah, nomor 2 neraca perdagangan surplus. Nah, jadi yang nomor 2 ini tuh ternyata salah guys. Jadi nomor 2 bukan jawabannya. Ini tuh justru menurunkan kurs valuta asing karena surplus berarti ekspor lebih besar dari impor, sehingga banyak valuta asing masuk ke dalam negeri dan nilai mata uang domestiknya menguat kayak gitu. Lanjut, kita berarti nih yang nomor 2 enggak ya. Kita cek yang nomor 3. Penawaran valuta asing berkurang. Nah, ini tuh benar bisa memengaruhi naiknya kurs valuta asing. Jika penawaran mata uang asing di pasar berkurang, misalnya karena ekspornya menurun atau investor asingnya itu menarik investasinya, maka nilai mata uang asingnya akan cenderung naik karena adanya kelangkaan kayak gitu. Jadi yang nomor 3 ini benar ya. Kita cek yang nomor 4, ekspor naik. Nah, ini ekspor naik. Nah, ini tuh juga akan menurunkan kurs valuta asing karena ekspor nih. Ke bawahin dulu. Karena ekspor yang meningkat berarti masuknya valuta asing ke dalam negeri lebih banyak, sehingga penawaran valuta asingnya itu bisa bertambah dan nilainya turun terhadap mata uang domestik kayak gitu. Paham ya guys? Jadi opsi yang 4 ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Bentar, ganti lagi. Yang B 1 dan 3 benar kayak gitu. Oke. Next, kita bahas soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Wow, good job buat kalian yang udah bertahan sampai nomor 10. Semoga kalian lolos di PTN yang kalian inginkan. Amin. Oke, kita bahas aja ya langsung. Pengenaan tarif atas barang impor membuat harga di dalam negeri itu menjadi lebih rendah. Sebab tarif atas barang impor mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksinya. Nah, ini tuh tipe soal yang ini loh guys, yang kayak pernyataan benar, alasan benar, apakah keduanya itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau yang A ini, opsi A itu pilihannya pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau yang B, pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. Kalau yang C, pernyataannya benar, alasannya salah. Kalau yang D, pernyataannya salah, si alasannya benar. Kalau yang E itu dia tuh salah semua, oke?
Nah, langsung aja ya. Kira-kira si pernyataannya ini benar atau enggak, guys? Oke. Pengenaan tarif atas barang impor membuat harga di dalam negeri menjadi lebih rendah. Nah, ini sih udah jelas-jelas salah ya, guys. Bentar, kasih highlight dulu. Tarif impor justru meningkatkan harga barang impor karena bea masuknya dibebankan ke konsumen kayak gitu. Contoh, jika Indonesia mengenakan tarif 20% pada impor mobil, harga mobil impor di pasar lokalnya akan naik, bukan turun kayak gitu. Jadi, si ini salah ya pernyataannya. Terus, si alasannya, tarif atas barang impor mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksinya. Nah, ini sih benar ya guys. Nih, bentar ganti lagi. Tarif impor memang bisa melindungi industri lokal atau proteksionisme dengan membuat produk impor lebih mahal sehingga produk domestiknya itu lebih kompetitif. Jadi ini benar. Kalau pernyataannya benar, salah maksudku. Kalau si pernyataannya salah, alasannya benar, jadi jawabannya yang mana? Yap, yang D, kayak gitu guys. Semoga kalian paham ya. Oke guys, jadi sekiranya gitu aja ya pembahasan pada video kali ini di bab kebijakan fiskal dan moneter. Semoga videonya bisa bikin kalian paham dan kalian lolos di PTN yang kalian inginkan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak guys.